سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Syukur alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang tiada tara berupa kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam hingga kita mampu melangkahkan kaki menuju masjid, melaksanakan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim yang kita bersama-sama berharap mudah-mudahan dengan upaya kita ini terus senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman, selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah pada akhirnya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari tadi diberitakan di Jayapura telah terjadi gempa dengan skala 5,4 magnitudo dan disusul dengan gempa-gempa kecil berikutnya. Ini merupakan rentetan daripada musibah yang Allah turunkan bagi manusia, yang mana sebelumnya kita dikejutkan dengan berita telah terjadi gempa yang begitu besar dengan skala 7,8 magnitudo yang terjadi di Turki bagian selatan yang berbatasan dengan Suriah, dan juga termasuk terjadi di Suriah sehingga menelan korban sampai hari ini 12.000 lebih, dan yang paling banyak adalah 9.055-an, dan mungkin akan bertambah itu dari Turki, yang sisanya dari Suriah. Dan di antara korban itu ada juga WNI, ada seorang ibu dan juga seorang anak. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa terjadinya gempa mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada masa-masa lampau, di mana di dalam Al-Quran Allah berikan satu pelajaran yang sungguh berharga bagi kita semuanya berkaitan dengan gempa bumi yang Allah turunkan terhadap kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh yang tidak taat, tidak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Begitu juga dengan penduduk Madiyah, kaumnya Nabi Syuaib, sehingga Allah turunkan satu musibah yang itu hakikatnya adalah sebagai azab peringatan bagi orang-orang yang kafir. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, ya,
kita juga mendapatkan satu pelajaran berharga bahwa kejadian gempa ini dan juga musibah-musibah dalam bentuk yang lainnya, baik itu skala besar maupun skala kecil, baik itu dirasakan secara masif oleh banyak orang ataupun dirasakan oleh individu kita, sesungguhnya bagi orang-orang beriman itu bagian daripada cobaan dan ujian keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum bahwa semua itu terjadi tidak lain karena sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal ini kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman adalah kita yakini sepenuhnya bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang terbaik adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 157. 3 ayat ini yang insya Allah akan kita bahas sebagai materi utama dalam malam hari ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jemaat alim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat 155 surat Al-Baqarah Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian. Cobaan dalam kata lain adalah ujian. Kalian di sini adalah manusia secara umum, ya, dan secara khusus ini bisa disematkan kepada kita yang beriman pada Allah. Artinya orang yang beriman itu juga tidak bisa dilepaskan dari cobaan-cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan ujian itu berupa apa? Minal khauf, yang pertama dengan sedikit ketakutan. Takut terhadap adanya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh musuh, terutama dalam medan pertempuran, dan ketakutan-ketakutan dalam menjalani kehidupan. Wal ju', ya, termasuk adanya ujian dari Allah berupa kelaparan, baik itu dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar. Wa naqsim minal amwal, kemudian juga kekurangan harta, yakni lenyapnya harta, bisa melalui musibah yang Allah turunkan, ya, pada manusia secara umum, ataupun dengan cara-cara sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau akibat ulah manusia itu sendiri, sehingga lenyapnya harta itu tidak semata-mata dari Allah, tapi juga ada sebab akibat campur tangan ulah manusia. Wal anfus, juga termasuk hilangnya jiwa, yakni meninggalnya para kerabat, sahabat, teman-teman dekat kita, dan juga orang-orang yang sesama muslim, ya, juga sama beriman dengan kita. Watsamarat, ya, dan juga Allah akan berikan ujian berupa hilangnya buah-buahan, lenyapnya buah-buahan, entah itu karena tadinya sudah siap ditanam, siap dipanen, tapi kemudian karena satu kondisi cuaca misalkan
hingga kemudian tidak bisa dipanen alias gagal panen atau panennya tidak maksimal, ya, atau karena musibah akhirnya tidak bisa dipanen, misal karena banjir, ya, karena angin dan lain sebagainya, termasuk tidak bisa tumbuh kembang dengan baik sehingga tidak ada buah-buahan yang tumbuh kemudian bisa dirasakan manfaatnya. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhiri ayat 155 dengan ayatnya yang berbunyi wabasyirus sabirin, dan ya, beritakanlah gembira, sampaikanlah berita yang gembira kepada orang-orang yang sabar. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita terhadap jenis-jenis musibah atau cobaan, ya, yang dalam kata bahasa Arab itu ibtila, ya. Jadi ibtila itu ujian, cobaan. Dengan berbagai macam jenisnya itu menjadikan kita harus sadar, ya. Mau tidak mau, kita kehendaki ataupun tidak kita kehendaki, kita sudah memperkirakan ataupun tidak memperkirakan. Jadi jenis-jenis musibah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat 155 surah Al-Baqarah ini pasti akan terjadi. Kapan, di mana, itu semua kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sikap kita bila merujuk pada ayat 155 ini, yakni hendaknya kita berlaku sabar. Maka oleh Allah disampaikan dan berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Bagaimana gambaran orang yang bersabar itu dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah, ya, apabila orang-orang yang ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami, lillah, lillah itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami padanya lah akan kembali. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 156 memberikan gambaran kepada kita sekalian berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menyikapi sebuah musibah dan ujian, khususnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim, dengan berbagai macam bentuknya. Dan menurut keumuman bahwa musibah itu dipandang sebagai masalah, ya. Maka apakah itu musibah, apakah itu masalah, maka sungguhnya ini sama, ya. Dan penyikapannya pun sama, ya. Maka cara yang baik dalam menyikapinya, khususnya bagi orang-orang yang terkena musibah, karena ada dua sikap di sini yang bisa kita bedakan. Yang pertama, sikap yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terkena musibah dan menghadapi masalah. Ya, kemudian yang kedua adalah sikap orang-orang yang tidak terkena musibah secara langsung. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka tidak bermasalah. Tapi sungguhnya itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang tidak secara langsung dikenai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan yang sebagai korban, ya, istilahnya, ataupun bagi orang-orang yang secara langsung, ya, oleh Allah diberikan ujian dengan diturunkannya musibah atau adanya masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, maka yang terbaik adalah
dilalui dengan cara sabar. Sabar di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menghibur diri dengan mengucapkan kalimat istirja. Istirja itu dikembalikan. Dikembalikan pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya dan pengetahuannya. Ya. Maka kalimat istirja itu ada maknanya, sehingga tidak hanya sekedar ucapan saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi ada maknanya. Apa maknanya? Innalillah yang artinya adalah sungguhnya kami adalah milik Allah. Itu berarti menyandarkan sepenuhnya dengan peristiwa yang terjadi, musibah yang ada itu dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini diri kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa apapun yang menimpa kita itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh siapapun kita ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia sungguhnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah miliki. Ya, salah satunya ya kita sebagai manusia ini. Karena kita diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, kita milik Allah, maka sekehendak Allah mau menentukan apapun dalam kehidupan kita. Dan kita harus meyakini bahwa sungguhnya semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kebutuhan dan juga kemampuan kita masing-masing. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini bagian keimanan kita kepada qada dan qadar juga yang harus kita jadikan pegangan prinsip dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi dengan peristiwa yang remeh-temeh kecil, tapi karena kita tidak mempunyai prinsip, tidak punya pegangan, maka kemudian ada muncul sikap-sikap yang salah. Ya, sehingga dalam kaitannya dengan menyikapi satu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, lebih-lebih itu dalam bentuk musibah, maka salah satu tokoh kita, Agim itu mempunyai kiat-kiat, ya, ada 5 kiat, ya, kata beliau. Jamaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan beberapa kiat dari Agim untuk menghadapi masalah dan juga musibah yang terjadi terkait dengan kalimat istirja, maka selain kita meyakini kita ini milik Allah, sehingga apapun yang terjadi itu merupakan kehendak Allah dan terjadi pula karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya dengan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia. Ya. Maka di antara pahala-pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan itu dengan mengucapkan kalimat istirja, menjadikan diri kita ini bisa melalui musibah itu dengan kesabaran. Jamaah talim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain meyakini kita ini milik Allah, maka kita juga akan pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Maka bagi orang yang beriman, kembalinya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, justru kebalikannya. Ya, orang beriman akan meyakini bahwasannya orang-orang yang
mendustakan Allah, orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat istirja itu kiranya bisa kita lafadzkan ketika terjadi satu musibah. Entah itu kita yang terkena musibah secara langsung maupun kita yang mendengar atau mengetahui terjadinya satu musibah. Maka kalimat istirja itu pun akan memberikan pahala bagi kita yang mengucapkannya. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan menyebut kalimat istirja ketika terjadi satu musibah atau cobaan, maka kita dapat merujuk dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan dari Ummu Salamah, ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu min musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekali-kali seorang hamba tertimpa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah dikembalikan. Ya Allah, berilah daku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah kepadaku yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibahnya dan menggantikan kepadanya apa yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah kemudian melanjutkan kisahnya. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Abu Salamah ini adalah suaminya. Aku mengucapkan doa seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu, maka Allah memberikan gantinya padaku dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setelah kalimat istirja itu yang hendaknya kita baca adalah doa, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini kiranya yang jarang kita ketahui, jarang kita baca ya, khususnya bagi yang sedang merasakan timpaan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hendaknya membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Allahumma ajurni fi musibati itu artinya adalah ya Allah, berilah daku pahala dalam musibahku ini. Minta pahala ya, dalam musibah yang terjadi, dalam musibah yang dihadapi. Pahala itu karena kesabarannya ya dalam menghadapi musibah yang terjadi. Waqluf li khairan minha, dan minta juga kepada Allah dengan minta gantikanlah kepadaku yang lebih baik daripadanya. Ya, jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibalik kalimat istirja itu juga dikuatkan dengan doa mengembalikan kepada Allah itu dengan cara meminta untuk digantikan yang lebih baik dari yang telah hilang. Ya, meskipun itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sikap yang seharusnya ditunjukkan ketika musibah terjadi. Nah, berkaitan dengan sikap sabar, ya, kalau Agim memberikan kiat-kiat sikap menghadapi masalah atau musibah itu,
sebenarnya kembali kepada sikap sabar itu sebagai sikap yang utama. Apa kata Hakim? Beliau menyampaikan bahwa yang pertama, masalah apapun yang Anda hadapi itu jangan disalahkan masalahnya, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Maka sikap pertama, cerminan orang mampu menghadapi satu musibah, ya, itu dengan sabar adalah harus siap, ya, siap menghadapinya, siap menerimanya, ya. Dalam kondisi peristiwa atau kejadian yang merupakan musibah itu kita sudah perkirakan datangnya ataupun tidak kita perkirakan datangnya, ya, siap tidak siap, maka sikap yang harus kita tunjukkan harus siap menghadapinya karena sudah terjadi, ya. Kecuali kalau kita sudah memperkirakan sehingga kesiapan itu lebih matang kiranya, maka di antara hikmah terjadinya satu musibah itu salah satunya dengan gempa bumi ini, maka bagi orang yang tidak terkena langsung pelajarannya harus mempersiapkan diri. Istilahnya apa? Meningkatkan mitigasi, ya. Ya, dengan cara-cara secara ilmiah itu merupakan tindakan yang benar dan bisa meminimalisir dampak yang terjadi ketika ada satu peristiwa itu terjadi di kemudian hari. Ya, salah satunya gempa ini. Karena di Indonesia sendiri ini termasuk wilayah yang memang rawan terkena musibah seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Turki juga termasuk daerah yang rawan karena berada di 3 lempeng, ya, pertemuan 3 lempeng, Pak. Lempeng Anatolia, Arab dan Afrika. Dan di Turki itu gempa sudah terjadi seringkali, cuman ini yang paling besar memang, ya, dari yang sebelumnya. Bahkan di daerah-daerah atau negeri-negeri yang lain itu juga pernah terjadi dengan jumlah korban yang juga lebih banyak, ya. Artinya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita siapkan ketika nanti terjadi, itu meminimalisir dampak yang dirasakan. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan sikap siap untuk menerima, menghadapi apapun yang terjadi itu, maka harusnya sikap yang berikutnya kita tunjukkan adalah ridho, menerima dengan ikhlas apa yang Allah turunkan dalam bentuk satu peristiwa yang menjadi musibah, kategorinya masuk dalam kategori musibah itu. Dan itu adalah bagian daripada Allah akan menguji keimanan kita sekalian sebagai hamba Allah yang beriman. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat lainnya, dalam surat Muhammad ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Jadi di balik musibah yang terjadi itu sungguhnya juga kata Allah, dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Jadi hikmah lainnya di balik musibah itu, kenapa harus kita terima dengan ridho, dengan ikhlas, dengan lapang dada? Karena di situ akan menunjukkan siapa diri kita sungguhnya. Apakah kita ini orang-orang yang senantiasa mau berjihad di jalan Allah? Apakah kita ini benar-benar orang yang sabar? Atau kita ini orang yang baik atau buruk? Ditentukan dengan cara penerimaan kita terhadap peristiwa ataupun musibah yang terjadi.
Kemudian yang ketiga kata hakim adalah hendaknya tidak mempersulit diri. Ya. Di balik sikap tidak mempersulit diri itu, maka kita harus berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Ya. Sehingga tidak patut menyalahkan hal-hal yang bukan menjadi sumber masalah. Karena yang menjadi titik utamanya adalah bagaimana kita bersikap. Ya. Itu. Kemudian yang keempat kata hakim adalah hendaknya kita sikapi musibah atau masalah itu adalah dengan mengevaluasi diri. Ya. Seperti di awal kami sampaikan bahwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas," bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu diakibatkan ulah tangan manusia. Jadi ada hukum sebab akibat yang harus kita sadari, sehingga harus kita jadikan evaluasi diri. Nah, terhadap yang terkena langsung musibah, ya itu bagian kita secara langsung harus menyadari kesalahan apa yang kita lakukan, sehingga kita harus mau melakukan pertaubatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang tidak terkena langsung, maka juga harus bisa mengevaluasi diri. Bisa jadi itu diperingatkan supaya tidak mengalami hal yang sama seperti yang merasakan secara langsung. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian kenapa Allah berikan pelajaran berharga dengan sampaikannya cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu. Salah satunya berkaitan dengan kaum Samud, ya, penduduk Madian, yang mana mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya, karena dosa-dosanya, ya, dengan gempa bumi yang dahsyat. Ya. Di surat Al-A'raf ayat 78 dan surat Al-A'raf ayat 91 itu ayatnya sama, Pak. Jadi pada kedua kaum ini, umat ini dibinasakan oleh Allah dengan cara yang sama, yakni dengan adanya gempa bumi yang dahsyat. Ya. Jemaah tarim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima kata hakim, sikap kita yang harus kita tunjukkan, dan ini juga cerminan daripada sikap sabar hamba Allah yang beriman ketika diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya tidak berhenti untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah sajalah yang menjadi sumber pertolongan. Dengan cara apa agar pertolongan itu segera didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhtiar kita serta doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Fatihah, ya, yang kita ucapkan, ya, setiap saat ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Allah lah kita ini menghambakan diri, menyembah, dan hanya kepada Allah kita ini meminta pertolongan. Artinya ketika kita mengharapkan pertolongan Allah itu datang, maka harus kita kuatkan terlebih dahulu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka gambaran orang sabar itu pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan satu keuntungan yang luar biasa, balasan yang luar biasa. Allah lanjutkan di surah Al-Baqarah 157, wa ulaika humul muhtadun. Ya, kata Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Diawali dari, mohon maaf sebelumnya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Jadi akan mendapatkan 3 keuntungan ya ketika sabar itu bisa ditunjukkan dalam menghadapi musibah. Yakni yang pertama akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bil khusus berkaitan dengan rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, dan dengan rahmat Allah itulah orang beriman bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu menjadi pegangan bagi kita bersama ketika terjadi musibah, baik kita yang secara langsung diuji oleh Allah dengan musibah itu, ataupun kita yang masih mendapatkan kesempatan untuk bisa menyiapkan diri, ya, memperbaiki diri, sehingga ketika terjadi musibah itu kita bisa mengambil sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang beriman dan juga sebagai hamba Allah yang muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita berharap Allah selalu senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian, memberikan petunjuk kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya pada kita sekalian, dan Allah golongkan kita menjadi hambanya yang selalu bersabar dalam setiap keadaan dan situasi. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع